adalah sukacita terbesar bagi hidup saya. Dia bilang kenapa? Karena dia mati supaya saya hidup. Oke? Lalu saya mulai berpikir apa maksud itu? Artinya apa? Kristus mati untuk saya supaya saya yang mati di dalam dosa bisa hidup di dalam Kristus. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita telah ditebus, telah dibebaskan dan memiliki pengharapan yang pasti. Amin. Amin. Dia sungguh baik. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersolat bagi Dia. Haleluya. Tuhan sungguh baik. Sangat baik dan sangat baik untuk kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Sungguh baik, ya Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, menggenapi hidupku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sangat baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kita seluruhnya. Dia rela mati untuk kita, bahkan baik itu untuk kita, menyelamatkan kita. Mari kita layakan bersama. Mari kita katakan, layakan Yesus, layakan. Haleluya. Layakan Yesus, layakan. Mari kita layakan. Layakan Yesus, layakan. Layakan Yesus, layakan. Layakan Yesus, layakan. Dia bangkit, Dia bangkit dari hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dari hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dari hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah Kita merayakan kebangkitan Tuhan karena itu menjadi pegangan hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu Saudara yang dapat memberkati kita pada pagi hari. Saya persilakan kalau ada. Kalau tidak ada, mari kita siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Aine ke Yesus, tamu ke Yesus. Aku ke Yesus, menikapimu Bapa Guru,
Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, memulihkan kita. Tuhan, setiap hati kami yang rindu dan haus akan kita. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap isi dan dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian di hadapan. Mari kita katakan, belum pernah ada kasih Tuhan. Menerima
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Jangan kunci kita kau, belum pernah ada yang kita patut bagi sendiri. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima dirimu. Apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, akan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup merubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau mengagumi. Kau mengagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Aku mengagumi, aku mengagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui, ku akui dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita nyanyikan dari atas, belum pernah. Belum pernah ada Amin. kasih di dunia Sanggup menerima sanggup menerima diri. yang menerimamu apa adanya. Haleluya. Selain kasih-Mu, Yesus, Takkan ada lagi. Oh, takkan ada tidak ada kasih yang mampu mengubah kita. kasih seperti ini. Oh, Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru dari selain kasih Yesus. Amin. Hanya Dia yang mampu mengubah kita. Yesus. Oh,
kasihmu kasihmu Tuhan, kasihmu Kau yang punya kasih, Kau yang punya cinta, Kau mati, bangkit, naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, dan akan kembali untuk menjemput kami orang-orang yang setia. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong berkati kebenaran firman-Mu hari ini, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang luar biasa. Engkau bukan hanya yang bangkit, tapi kami juga bangkit dari setiap tekanan kuasa kegelapan yang menekan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya. Amin. Silakan duduk ibu bapak yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehadiran kita sekalian. Kiranya hari ini dalam ibadah ini kita mengalami kemenangan, kita mengalami sukacita, dan saya sambut kita dalam sukacita Allah. Shalom. Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau hari Jumat kemarin saya khotbah dengan topik, dengan judul kenapa Yesus harus mati. Ada beberapa jawaban. Karena kalau dia tidak mati, maka tidak pernah ada pengampunan. Kalau dia tidak mati, maka tidak ada buktinya sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Dan kalau dia tidak mati, maka dia bukan sahabat kita. Dan hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu firman Tuhan dengan topik kenapa Yesus harus hidup. Kenapa Yesus harus hidup? Sebetulnya kalau dia udah mati ya udah selesai lah. Tapi kenapa Yesus harus hidup? Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Markus pasal ke-16 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan begitu seterusnya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi petang pada hari pertama begitu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Dia tempat mereka membangkitkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di mana di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakan kepadamu. Lalu mereka keluar dan meninggalkan tubuh itu, setelah menentang dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga mengatakan. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-teman. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perkataan muridnya memerintahkan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak dirasakan tentang keselamatan yang kembali. Katakan amin. Amin. Kita berseru bersama-sama dengan sukacita 3 kali sambil mengangkat tangan kanan berkata, Yesus sudah bangkit. 1, 2 ya. Yesus sudah bangkit. Yesus
sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau hari Jumat lalu saya sampaikan khotbah dengan topik kenapa Yesus harus mati. Dan hari ini saya membagikan satu firman dengan bahan perenungan kenapa Yesus harus bangkit. Kenapa Yesus harus bangkit? Bukankah dengan matinya dan dia sudah berkata di atas kayu salib sudah selesai? Lalu apa yang dia harus lakukan setelah dia bangkit? Apa maknanya bagi saya? Apa maknanya bagi orang percaya? Kenapa dia harus bangkit? Ada banyak orang hari-hari ini merayakan Paskah dengan tradisi. Ada gereja-gereja tadi pagi jam 5 sudah bangun, lalu beribadah, bawa obor. Tapi besok tidak bangun lagi, lusa tidak bangun lagi, Rabu tidak bangun lagi, dan seterusnya, tidur. Lalu apakah kebangkitan Yesus hanya disertai dan ditandai dengan jemaat bangun pagi tadi? Kalau hanya ini yang kita lakukan Bapak Ibu, sia-sia. Berarti kita bangun pagi itu hanya sekali setahun. Jadi sebenarnya kebangkitan Yesus bukan caranya, bukan bagaimana kita melakukan, tapi bagaimana kita mengisi kebangkitan Yesus itu, bagaimana kita menikmati dan mengalami kebangkitan Yesus itu, sehingga kebangkitan Yesus itu bukan kita rayakan hanya secara seremonial, bukan kita rayakan hanya secara kebiasaan, tapi kita rayakan dengan ada makna dan mengerti, oh Yesus bangkit itu karena ini. Kenapa Yesus harus bangkit? Ada lagi yang memaknai kebangkitan Yesus dengan telur. Padahal Bapak Ibu, ini ada anak-anak yang sudah selesai teologi. Tidak pernah saya temukan di dalam Alkitab. Pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan ibu-ibu yang lain merebus telur. Ada nggak kira-kira? Ada nggak ayatnya bahwa mereka merebus telur? Lalu oleh ahli-ahli teologi, wow, oleh para filsafat tidak, maknanya adalah telur itu bicara dari kehidupan. Kalau telur itu dipecahkan dari luar tidak membawa hidup, tapi kalau dia pecah dari dalam membawa kehidupan. Tapi sebetulnya menurut saya ada satu hal yang lebih penting tentang kebangkitan, bukan masalah telur Paskahnya. Ya, kalau mau masak telur, kalau mau makan telur rebus tidak harus Paskah. Ya. Kasih jemaat bilang aja, Pak Gembala kami udah rindu makan telur. 2 minggu ke depan kita rebus telur. Amin. Jadi gak terlalu aneh sekali. Ya. Yang saya takut nanti ada yang mengsakralkan telur Paskahnya. Oh ini lihat telur Paskah disentak dalam kobong bagi Reza. Wiri-riru. Ini waktu kulkas. Oh telurku. Oh telurku. Dengar baik, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya adalah kenapa Yesus harus bangkit. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita baca firman Tuhan hari ini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ini yang pertama. Kenapa Yesus harus bangkit? Karena ada rempah yang harus kita persembahkan untuk kebangkitannya. Apa itu rempah? Rempah adalah penyembahanmu kepada Tuhan, pujianmu kepada Tuhan, ibadahmu kepada Tuhan, dan tentu rempah itu tidak hanya sekali setahun. Amin. Setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik. Saya
membaca buku seorang rasul kesembuhan yang sakit dan divonis mati, tapi dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau Raja Hizkia engkau panjangkan umurnya 15 tahun, saya percaya mujizat itu juga berlaku bagi saya. Dalam sejarah kalau tidak salah dia membangkitkan 30 orang mati selama hidupnya. Setelah dia sembuh dan diperpanjang kalau nggak salah 15 tahun lagi usianya. Siapa namanya? Smith Wigglesworth. Dan di dalam bukunya Smith Wigglesworth dia bilang begini, saya tidak pernah lama berdoa di kaki Tuhan. Saya paling lama berdoa di kaki Tuhan 10 menit. Tetapi saya tidak pernah lewat 10 menit untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa ini? Saya tidak lama-lama berdoa sama Tuhan, hanya 10 menit, bahkan kurang. Tetapi tidak pernah lewat 10 menit untuk duduk di kaki Tuhan. Apa maksudnya? Mengerti apa maksudnya pernyataannya ini? Maksudnya, saya ini memang berdoa sedikit, tetapi sering. Ada orang berdoa lama, tapi sekali-sekali. Maka saya selalu bilang, ketahuan loh orang yang berdoa sering dengan orang yang jarang berdoa. Kasih aja dia doa makan. Kalau dia doanya jarang, maka doa makan itu dijadikan doa syafaat. Tuhan, pokoknya nama kamu jangan dulu kau memang. Lalu dia bertuhan Yesus, takwa lemah agama ade. Dia lemah agama non kabar. Kamu sama pada, tadi lu bapak lepa. So kita bayang Kalimatan. That's why. Terlalu bapak agama. Baru mau bikin buku ini. Akhirnya bagi orang adanya, orang, agama ade. Ini orang yang jarang berdoa ini. Kenapa Yesus harus bangkit? Yang pertama Bapak Ibu, supaya umatnya selalu menyediakan rempah untuk memuliakan Dia. Rempah itu ada pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, ibadah yang tidak berkeputusan. Itu sebabnya di dalam Ibrani berkata, janganlah kita berhenti meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi pagi kami sebentar membungkus ikan dengan Ibu Gembala. Ada khotbah yang luar biasa saya diberkati itu. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 Yesus berkata, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Allah itu roh dan hendaklah Dia disembah dalam roh dan kebenaran. Lalu dalam khotbah itu saya kaget. Nah ini menurut saya sebuah rahasia yang bagi saya perlu kita renungkan. Dia bilang begini, tahu nggak kepada siapa Yesus bicara waktu itu? Kalau jemaah tahu kepada siapa Yesus bicara waktu itu di Yohanes pasal 4 itu? Hah? Itu bukan sama murid-murid, itu bukan sama orang Farisi, itu bukan sama ahli Taurat, tapi dia bicara di situ kepada seorang perempuan Samaria yang sudah mempunyai suami 7. Coba kita buka Yohanes pasal 4 supaya Bapak Ibu jangan meraba-raba. Ayatnya, coba baca ayatnya yang ke. Pertama-tama dulu kita lihat Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. Baca Yohanes 4 ayat 9, silakan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini orang yang tidak bergaul. Ada batasan. Yahudi dan Samaria itu gak boleh ketemu. Itulah salah satu alasan orang Farisi, ahli Taurat, ketika ada orang yang dipukul itu tidak mau menyentuh. Jangan najis. Lalu Yesus bilang apa? Ayat 10, silakan. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu,
Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus mulai bicara. Orang Samaria, perempuan Samaria yang datang ke sumur itu pada siang hari karena tidak ada orang, karena ada seorang wanita yang dianggap najis, udah menikah 7 orang, ya pelakor ini, berebut lagi orang. Janganlah di Samaria, kalau di sini pun kejadian itu, mungkin dia akan Tapi apa kata Yesus? Ini yang luar biasa. Ayatnya yang ke-23 itu, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah yang begitu. Ini yang dicari, penyembah dalam kebenaran. Saya pernah ketemu dengan seseorang, saya tidak kasih tahu nama gerejanya. Lalu dia tahu itu 20 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya ketemu dengan dia teman satu alumni saya. Kami satu tingkat di salah satu sekolah Alkitab. Lalu dia tanya, udah nggak kau pindah organisasi? Oh iya, saya nggak di gereja itu. Tapi ibadahnya seperti gereja kita kan? Saya bilang enggak. Loh, kok bisa? Iya. Jadi cara ibadahnya seperti apa? Seperti yang Alkitab bilang. Baptisannya seperti kita kan? Enggak, saya bilang. Loh, salah kalau begitu. Jadi baptisannya kayak mana? Seperti Alkitab. Makanannya seperti apa yang dikatakan gereja kita? Enggak. Loh, jadi seperti yang Alkitab bilang. Lalu dia bilang, iya ya, itu yang benar yang Alkitab bilang. Banyak orang hari ini berpikir tata ibadah gereja yang paling benar. Kembali aja ke Alkitab. Apa yang disampaikan Alkitab yang benar, dan itulah yang benar. Bisa saja aturan gereja tidak benar, tapi Alkitablah yang benar. Amin. Kita mengajarkan baptisan selam, itu bukan ajaran gereja, itu ajaran Alkitab. Yesus dibaptis. Kita mengajarkan orang jangan makan darah, itu bukan aturan gereja, itu Alkitab. Bisa para rasul. Kita tepuk tangan, itu bukan ajaran gereja, Alkitab. Bertepuk tangan lah, bersorak-sorak lah. Jadi kenapa Yesus harus bangkit? Supaya kita terus dan tetap menyiapkan rempah-rempah untuk meminyaki Dia. Mungkin hari ini kita tidak bisa meminyaki Yesus secara langsung, tapi dengan penyembahan, ingat, pagi-pagi benar. Penyembahanmu ditunggu Tuhan, karena itu adalah kekuatan yang luar biasa. Lihat wanita ini, apa dia bilang sama Yesus, Bapak Ibu? Ya. Ayatnya yang ke 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan berkekaheran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau bercakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang di situ, mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32, akan tetapi dia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makanan apa? Yang tidak dikenal oleh murid-murid. Ayat yang ke-27 tadi. Mereka kaget, kenapa seorang Yesus yang kudus suci ketemu dan ngomong-ngomong dengan wanita Samaria, pelacur, laki-laki orang. Tapi mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu yang Yesus harapkan dari murid-muridnya. Sebetulnya, coba apa jawaban Yesus, Bapak Ibu? Setelah murid-muridnya menyuruh dia makan, apa jawaban Yesus? Ayat 32, tolong dibaca sampai 34. Ayat 32 sampai 34. Silakan.
tetapi Ya, silakan satu orang dengan suara yang besar. akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan terhadap Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Makananku ialah melakukan pekerjaan Allah dan menyelesaikannya. Dia yang mengutus aku. Secara tidak langsung Yesus bilang kepada murid-muridnya yang 12 orang, alah, baru kau kasih makan aku. Udah kenyang kau dari sana, kau tinggalkan aku sendirian di sini. Bayangkan itu Bapak Ibu, ketika mereka lapar, 12 murid Yesus, tidak ada satu orang pun yang berpikir, hanya Nabi Yesus. 12-12-nya pergi. Betul kan? Coba caya. Mereka meninggalkan Yesus sendirian. Kan sebetulnya kalau mereka orang yang cinta Yesus, dari 12 orang itu minimal tinggallah 2 orang, atau berangkatlah 2 orang, atau berangkatlah 5 orang, atau berangkatlah 6 orang. Ingat, Filipuania Zulofo dari Yesus. Halo, amin. Berapa banyak saudara dan saya alasan makan meninggalkan Yesus? Lalu dia berkira sama Nabi, mengusung untuk ikut. Saya sering ketemu di kalau di kelapa sawit. Makanya kalau di kelapa sawit dulu ada pelayanan saya dulu di kelapa sawit. Kalau apalagi dia memasuki hari raya, itu hari Minggu itu kontanan. Karyawan disuruh kerja. Makanya biasanya di situ kami kalau pas ibadah di situ, kalau saya datang dari siang dulu, itu ibadahnya saya buat jam 2. Karena dari jam 10 sampai dari jam 8 sampai jam 12 mereka mendodol kelapa sawit. Saudara, berapa banyak orang meninggalkan ibadahnya hanya karena makan? Maka Yesus bilang sama murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Amin. Amin. Bukan berarti kita munafik. Ada juga saya lihat orang ini kan kemarin saya singgung. Ada juga saya lihat ini lebih bagus lagi, lebih gereja. Tapi nagila pada mau soal laku, begai kata, hari ini kumaha, ngabai orang yang tapi coba terus namanya butuh tulisan. Ada kata kawan, tulisan pagi lingway hari ini kumaha, tiba mampu. Mana lebih kurang ajar? Kemarin saya ke Bawalato, itu hari Jumat. Sedikit saya menangis di hati saya. Kenapa saya menangis di hati saya? Saya bilang, ini orang ibadah atau apa? Tiba-tiba di mana sepeda motor kita kempes. Di Sungai Adu bawa mata. Kempes. Akhirnya saya bilang sama istri dan ada satu lagi udah moncet 3 kali. Tiba-tiba kira-kira 20 meter di depan ada tempel ban. Dia bilang, menempel ban ini, baik, lo masih makhluk. Saya pikir saya ingat dengan Yesus. Ketika Yesus memberikan perumpamaan, siapakah di antaramu kalau 90 dombanya lalu salah satu hilang pada hari Sabat, apakah dia tidak meninggalkan itu dan mengangkat domba itu? Saya pikir Tuhan, untuk pas di India dulu ada tempel ban, kebetulan tidak seagama dengan kita. Mereka lah yang tempel. Maksud saya, ada banyak kali orang hari ini melakukan aturan agama, tapi tidak tahu bahwa itu benar atau tidak. Ini yang harus kita lakukan. Maka Yesus bilang, makananku melakukan kehendak Bapakku. Murid itu loh, 12 orang murid tidak peduli bahwa Yesus sudah lapar. Dan yang kasihannya, mereka hanya kasih makanan sama Yesus. Harusnya kalau mereka menghargai Yesus, mereka hanya beli makanan dari kota dan makan bersama-sama. Enggak. Wah, gak usuri dalam. Orang negara baru makan saya usah kapok.
Olah ini nasi campur. Sudah bina uromo nasi kuah. Afaki ko makuha. So di rumah ko dahil. Ay amin ko ba na ko dahil pa na mga inahan. Ito na tabaka nasi kuah. Kau agad, ako nuri. Kung bakit mo, para yung dati si Pali papasinong kuah. Saya bilang, aduh, nasi kuah. Yang saya pernah dengar nasi ramas, nasi campur, nasi apa lagi Pak Mas Ino? Kalau di Jakarta ada nasi kucing. Ini enggak nasi kuah. Waktu dibahas Pak, ini baru semalam saya dengar ini. Nasi kuah. Kau bayar bisa terima. Dia kuahnya narasi roh kuah pemida, kuah cicak. Cuma tunggu foto yang cicak si bapak dapat. Ada terima. Kau bagus, 10.000. Tapi masalahnya banyak kali orang melupakan Tuhan, melupakan Yesus hanya karena makan. Maka Yesus bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Amin saudara. Amin. Yang kedua, kenapa Yesus harus bangkit? Kita lihat ayatnya yang ke-3. Tolong dibaca. Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 3 dan 4. Silakan satu orang baca, tidak perlu saya sebut nama. Ayo. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Kenapa Yesus harus bangkit? Alasan yang kedua, supaya batu yang menghalangimu terguling. Amin. Tadi Maria dan wanita lain berkata, siapa yang menggeser batu itu ya? Siapa yang menggeser batu itu ya? Siapa yang menggeser batu itu ya? Dan begitu mereka sampai di kuburan, apa yang terjadi? Batu yang begitu besar sudah terguling. Apa batu yang sedang menghalangi hari ini? Batu penyakit, batu kemarahan, atau apapun. Ketika engkau percaya dengan kebangkitan Yesus, lihatlah, kita baca sama-sama. Tampaklah batu satu, yang mulai ayat yang pertama, tetapi satu dua ya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, apa yang nampak? Tampaklah batu yang memang sangat besar itu, apa yang terjadi? Sudah terguling. Di kiri kananmu sudah terguling batu yang menghalangimu. Satu dua ya. Amin. Pakai bahasa Jepang, noto gese gara sumaku ya ugo, sara dua telu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tidak ada lagi batu. Yesus sudah bangkit. Sudah menyingkirkan batu. Jadi kenapa Yesus harus bangkit? Supaya batu yang menghalangimu. Amin saudara. Batu apa itu? Batu ketakutan, batu penyakit. Termasuk besar kali. Artinya dia lebih besar dari istriku. Tapi besar. Ya sikitnya itu beda. Amin. Apalagi ada teman saya kerja di kehutanan. Besarnya, tingginya, badannya, wow. Panas itu benar. Buang air. Artinya melebihi dari yang biasa. Dan itu yang dialami apa Maria dan perempuan lain. Ada batu yang melebihi dari biasanya, tersingkir karena kebangkitan Yesus. Amin. Siapa yang bilang hari ini? Terang saya masalah kuat dari pagi. Terang mulai dari situ. Buang air. Ingat, kebangkitan Yesus menggulingkan batu ini. Amin. Berapa masalah? Besar kali, sangat besar, amat besar, atau kata orang Jawa, besar kali. Kalau besar kali pun Allah selesai. Tidak ada hanya satu orang yang bilang amin. Baru 10 orang yang punya masalah selesai. Baru 70% yang masalahnya selesai. Tepuk tangan untuk Yesus. Batu yang besar itu tersingkir.
Amin. Lihat nanti. Lagi waktu uang sekolah anakku sudah disingkirkan, sudah keluar. Batu beras tidak ada lagi. Bukan beras yang berbatu yang ada, tapi beras jati. Ikan kepala batu sudah tersingkir. Yang ada kehu. Semua batu-batu tersingkir. Amin. Batu penuh sudah tersingkir. Semua batu. Kalau batu besar di kuburan tersingkir, terlalu kecil batu penuh. Amin. Amin. Kalau batu besar bisa tersingkir, terlalu kecil batu ginjal bisa tersingkir. Amin. Kalau batu besar bisa tersingkir, terlalu kecil, hatimu yang seperti membatu diselesaikan oleh Tuhan. Amin. 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 Jadi persoalannya ada nggak rupa-rupa yang Anda naikkan setiap kali di hadapan Tuhan? Wow, haleluya. Amin. Pagi-pagi sudah menyembah. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Ini ucap pertemanan itu di Nukobu. Haleluya. Ya udahlah, fokus dulu. Amin. Puji Tuhan. Satu waktu kami kumpul, ini serius, ini kisah benar. Yang memimpin doa, gak kenal kami semua, tapi dia sendiri. Kami duduk. Ini berdoanya akhirnya hampir gagal. Ada teman kami yang penyakitnya buang angin. Dia sama kali itu, kami langsung datang pemimpin doa. Dia tetap berdoa. Ketahuan tuh. Tapi bukan masalah dia buang angin, tidak. Tapi dia masih serius berdoa. Amin. Ada orang nggak buang angin, tapi suaranya lebih besar dari suara hati. Hari ini batu itu sudah tersingkir. Amin. Wow. Bilang kiri kanan sekali lagi. Batu sudah tersingkir. 1, 2 ya. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. Kenapa Yesus harus bangkit? Ayat 6. Silakan satu orang membaca. Ayo, satu orang membaca. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Kenapa Yesus harus bangkit? Supaya kita dalam hidup ini tidak lagi takut. Amin. Jangan takut, kata orang muda itu. Kepada siapa dia bilang? Maria dan wanita-wanita yang lain. Yang tadi ketakutan, yang tadi khawatir. Kalau ada suara, jangan takut. Kenapa Yesus harus bangkit? Supaya engkau dikeluarkan dari rasa takut. Amin, saudara. Oh, ada yang lebih ekstrim. Pendeta bilang begitu. Tahukah saudara penakut itu kemana? Wahyu bilang, barisan pertama masuk neraka adalah penakut. Wahyu berapa itu? Tolong dicari dulu. Jangan ini, jangan dicari dulu. Jadi kalau Anda masih takut, hati-hati. Anda pimpinan barisan yang menuju neraka. Atau mati, atau memberi persembahan, atau melayani. Tidak sama. Atau selingkuh Romania, ada nasa atau lemuwi kita Habea, atau kalau nggak salah Wahyu 8 ayat 10. Tapi coba dilihat, udah dapat belum? Jangan sampai aku yang dulu dapat. Sudah baik? Hah? Wahyu 21 ayat 8. Ayo silakan baca. Mari kita baca sama-sama. Wahyu 21 ayat 8. Lihat barisan pertama menuju neraka. Kita lihat. 1, 2 ya.
yang pertama penakut. Barisan kedua. Orang-orang yang tidak percaya. Barisan ketiga. Orang-orang keji. Keempat. Orang-orang pembunuh. Kelima. Orang-orang suka. Keenam. Tukang kongsi. Penyembah tukang sihir. Keenam. Penyembah berhala. Menyembah berhala, menyembah patung Yesus pun kau sembah. Ke neraka tempatmu. Karena itu hukum Taurat. Apa hukum Taurat? Janganlah membuat bagimu patung dalam menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di surga, di bumi, di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah. Jadi banyak orang berbilang, kan buat patung ini tak kusembah. Ingat mulai kalimat atas, janganlah membuat bagimu. Oke, lanjut. Semua pendusta. Semua pendusta. Tapi jadi ini yang boleh pun sok. Anda maksud. Padahal masih sok. Haleluya. Kemana mereka? Mereka akan bagian dalam laut pertempuran Allah. Oleh api yang berderah. Inilah kematian kedua. Koi sinabot pumilita pada Sarah Tuhan sebelum. Baik-baik. Haleluya. Tepuk tangan untuk penakut. Takut anak gadisnya disuruh dia kemana-mana. Tengah adanya sarjana nyo ini ya. Aja Balunia. Disobe rumah mulai ubah Korea Olimpia itu juga ini. Penakut bertobat. Haleluya. Amin. Amin. Orang tidak percaya. Bayangkan ini, pembunuh saja masih baris keempat. Masih barisan keempat pembunuh. Berarti penakut ini belum berdiri. Haleluya. Amin. Ini baik. Tapi kebangkitan Yesus, kenapa dia harus bangkit? Supaya rasa takutmu diselesaikan. Amin. 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 Mulai besok saya tidak perlu lagi melihat wajah bapak dan ibu, wajah penakut. Jadi dunia ibu ini, wajah penakut. Ada dunia ibu ini luar biasa pak. Ada luar biasa. Lebih dari romo masih sehat. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Loida, ada dunia. Lebih. Dia nanti nak kau suku baik. Kau boleh jadi. Maka yang tidak, yang hari-hari ini kemarin kita umumkan ya, bawa nasi masing-masing tanpa membawa ikan. Yang tak percaya bahwa ada ikan di gereja, salah satu cara nasi. Padahal kita udah bilang hari Jumat kemarin hanya nasi putih yang kita. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak sempat dimasak, nggak masalah. Nanti pulang bawa beras saja. Benar. Oke. Jadi kenapa Yesus harus bangkit? Supaya saya, kita semua jangan takut. Ayat terakhir. Ayat 7. Silakan baca. Kenapa Yesus harus bangkit? Markus pasal 1:16. Ayat 7, ayat 8. Tolong satu orang membacanya. Silakan. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ayat 7 kita ulangi sama-sama. 1, 2 ya. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Apa katanya? Ia. Stop. Apa katanya? Ia mendahului kamu. Dengar. Sebelum Herman mengatakan cinta sama Suwarni, Allah sudah mendahului Warni. Ada si Herman nanti yang mengucapkan hatinya sama. Sudah mendahului. Jadi bukan kebetulan. Amin. Amin. Maka kalau engkau pacaran 10 tahun,
kalau tidak jadi, Allah sudah dahului supaya waktu menikah tidak cerai. Jangan kayak orang. Lupa. Muncullah lagu Bapak. Kita memerlukan harap dan punasa. Oh jangan. Jangan. Memang Allah sudah dahului. Tujuannya apa? Membawa kita dalam hal-hal yang lain. Tahukah saudara ketika Yusuf dijual ke Mesir? Abang-abangnya ketakutan karena mereka berpikir jangan-jangan Yusuf akan balas dendam kepada kita. Tapi apa yang dibilang Yusuf? Jangan takut, kamu memang mereka-reka yang jahat untuk aku, tapi Allah mereka yang baik. Allah sudah menyuruh aku mendahului kamu supaya hidup keluarga dan keluarga kita terselamatkan. Amin, saudara. Waktu Yesus naik ke surga, apa dia bilang? Aku mendahului kamu ke sana. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi. Maka kalau berdoa, doanya begini. Tuhan, saya mau pergi ke Telo. Telo belum pernah saya pinjam. Telo belum pernah saya kenal. Telo belum dahului aku ke sana. Tahukah kalau presiden datang ke daerah-daerah tertentu, ketika Jokowi dan sebelumnya ketika SBY datang ke Nias mengadakan lapak Natal di lapangan Pelita, tahukah saudara, seminggu sebelumnya para ajudan, para penjaga sudah melihat steril atau tidak itu lokasi. Bahkan saya pernah dengar beberapa bulan yang lalu di desa Siwalubanua ketika diadakan sidang raya PGI di sana waktu Pak Yusuf Kala datang. Rupanya jam 3 pagi sudah ada yang ketua rumah rumah orang Siwalubanua. Pak, kami bisa naik di atas pohon mangga itu. Untuk apa? Kami ajudan Wapres. Orang nggak tahu kalau ada manusia di atas pohon mangga dengan senjata. Mereka yang mendahului kedatangan presiden. Kemanapun engkau pergi, Allah mendahului. Kenapa Yesus harus bangkit? Dia mendahuluimu. Maka kalau dia sudah bangkit, kita pun pasti bangkit ketika kita mati. Amin. Maka jangan pernah putus asa kalau sudah tinggal mati oleh orang yang kita cintai. Terus saya harap, no mati. Dia hanya mendahului kita. Amin. Sebetulnya kalau kita sedang menangis, maka jawaban orang mati itu terakhir dimalui. Hanya saja dia tidak bisa ngomong, saudara. Haleluya. Dimalui. Mana malah pernah? Aduh dari. Ada lalu. Ya orang ada sisiko. Hanya itu jawaban. Dimalui. Hanya nggak keluar suaranya. Sebab kalau keluar suaranya berhenti nangis dan kau akan lari terbiru-biru. Amin. Maka orang santai. Amin, saudara. Maka kalau ada orang-orang yang meninggal, Tuhan, dia telah mendahului aku. Tolong aku supaya di tempat di mana dia ada kami bisa bertemu. Haleluya. Silakan nangis, tapi jangan menjadi nangis orang berputus asa. Karena orang yang meninggal kekasihnya nangis yang putus asa. So ayam. Itu mau banget. So ayam. Saya buat ketawa orang kalau saya khotbah di Melayu. Saya bilang hanya dua sih yang saya lihat kalau orang meninggal. Kalau suami yang meninggal, yang saya lihat cara istrinya menangis. Dan kalau laki-laki yang meninggal, kalau istri yang mati, maka saya melihat cara laki-lakinya menangis. 70% kalau saya lihat, kalau laki-laki yang meninggal, maka cara menangis ibu-ibu gitu. Tahu artinya? Demi bunyi halus. Terus, maka lebih banyak janda dari duda. Tapi kalau istri yang mati, laki-lakinya langsung begini. Artinya apa? Masih sekolah. Masih sekolah. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan ini.
Kita lihat di gereja-gereja, ada kumpulan janda-janda. Gak ada persekutuan bidan-bidan. Betul kan? Maka tadi dalam perenungan saya, harusnya kalau ada orang yang meninggal, kami belajar untuk melihat Tuhan bahwa kami akan bertemu suatu waktu. Saudara, inilah alasan kenapa Yesus harus datang. Alasan yang pertama, supaya kita terus menyiapkan rempah-rempah, penyembahan yang berbau di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya batu-batu yang menghalangimu tergeser, terguling, tersingkir. Yang ketiga, mengusir rasa takut. Jangan pernah takut. Bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang masa COVID-19, gereja-gereja berhenti melakukan ibadah, tapi kita tetap jalan ibadah. Tidak ada yang kita takuti. Bukan berarti kita lawan pemerintahnya, tapi kita lebih yakin bahwa Yesus lebih luar biasa. Dan yang keempat, kenapa Yesus harus mati? Dia telah akan mendahului kita. Maka dimanapun kamu berada, Dia lebih duluan hadir di sana. Amin, saudara. Engkau akan kaget-kaget. Orang yang gak pernah kenal, tiba-tiba ramah. Yesus sudah ngomong. Amin. Saya dengar banyak kesaksian anak Tuhan. Waktu aku ke Bali, gak ada orang yang saya kenal. Tetapi mulai dari supir taksi, sampai resepsionis hotel, sampai siapa-siapa, ramah kali sama saya. Sebetulnya Allah sudah mendahului berbicara kepada mereka. Kalau datang siapa? Ramah-ramah lah sama mereka. Karena selama ini dia ramah-ramah sama orang. Amin. Makanya hukum kabur tua itu berlaku. Amin, saudara. Tapi kalau ketus-ketus kita sama orang, nanti kemana-mana kita juga dihadapi dengan ketus-ketus. Itulah baru kena mau. Ada mana balik? Ada. Nah, wilayah tadi apa pun mobil, lalu hukum mana tahu. Amin. Saya manusia paling susah menunjuk jalan dengan kata-kata. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, di mana rumah siapa? Udah naik, depan. Karena susah sekali. Lurus, belok kiri, lurus, masuk kanan, ada kuburan, lompat di salib, di situ lompat. Ngerikan menjelaskan. Apa lagi jalan? Lurus, ada bendera merah putih. Lalu kantor lurah, lalu situ aja tanya, Pak. Tapi pernah pendeta senior kami dulu bilang begini, kalau memasuki daerah tertentu, kalau nggak tahu alamatnya gampang, ke Polres aja atau ke Polsek aja, aman itu. Pertanyaannya bagaimana supaya cepat sampai ke Polsek? Bahkan kita dijemput oleh polisi. Karena kantor polisi pun kita kan nggak tahu. Kalau mau alamat katanya kantor polisi. Kantor polisi pun kita nggak tahu. Jadi bagaimana supaya kita dijemput polisi? Udah toko aja kepala orang di situ. Akan dilaporkan polisi. Bapak siapa? Enggak. Waktu ini apa? Bang dia lama. Dia bakal ke masih depan ke polisi. Lelah. Sama itu sesat itu. Tapi artinya apa? Allah telah mendahului kita. Amin. Tempat hal ini kenapa Yesus harus mati. Kalau kemarin kenapa Yesus harus mati, hari ini kenapa Yesus harus bangkit. Yang pertama supaya rempah-rempah, pujian, penyembahan, ibadat kita tidak berhenti kepada Tuhan. Yang kedua supaya batu yang menghalangimu tersingkir. Yang ketiga supaya rasa takutmu tidak ada lagi. Dan yang keempat, Dia mendahulimu kemanapun engkau pergi. Amin. Tepukan dulu boleh Tuhan ini. Kita akan menikmati Tuhan. Kita akan menjadi tubuh dan darahnya. Kita akan merayakan kebangkitannya. Kita akan merayakan hari sukacita hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya akan kebenaran-Mu. Kami yakin akan Engkau ya Tuhan. Kebangkitan-Mu memberi kami harapan. Kebangkitan-Mu memberi kami sukacita. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Perjamuan kudus. Berkati, berkati, berkati. Mari Bapak Ibu jemaat.
Dan nyanyikan satu pujian. Yesus tulah nagu si Tuhu. Panoraha zamati kev. Lagi bete ala no sudana tuh. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu. Yakinkan dirimu, percayalah, Dia adalah pokok anggur kita. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus telah nanggung situ.